Iya, waktu itu, suatu sore kalau nggak salah, saya ditanya jurnalis gitu. Jadi, dan saya juga baru mendengar, bahwa tim peneliti UNER itu, melaporkannya ke Kasat TNI gitu kan. Jadi saya bilang, "Kok kenapa dilaporkan ke TNI?" Gitu. Kemudian Kasat TNI itu, yang nanti akan membawa ini ke Badan POM dan akan mengajukan izin edar. Jadi supaya cepat gitu kan kelihatannya. Dan ini menurut saya aneh gitu. Aneh kan, kasihan teman-teman di Badan POM kalau permintaannya itu permintaan izin edar gitu. Jadi kan sudah seakan-akan sudah di-approve gitu kan. Sebenarnya saya tidak setuju prosesnya, ya kan. Saya belum tahu juga bagaimana hasilnya. Hasilnya yang saya baca itu berdasarkan PowerPoint yang disampaikan ke TNI. Kita bisa download di websitenya TNI gitu kan. Jadi waktu itu saya pelajari dan sebagainya, ini sebenarnya kaidah-kaidah untuk pelaporan clinical trial itu belum memenuhi syarat. Dan saya melihat bahwa ada mungkin ada prosedur-prosedur yang mungkin tidak dipenuhi. Nah itu jadi saya kalau ditanya ada prosedur-prosedur yang tidak dipenuhi dan juga ini membuat semacam membuat kita jadi ragu-ragu gitu. Apalagi saya mencari gitu. Bagaimana sih protokolnya? Biasanya kalau diregistrasi di internasional itu akan ada protokolnya, bagaimana prosesnya. Karena memang di dalam pengetahuan dalam riset clinical trial itu ada clinical trial registry yang baik di WHO maupun di US juga ada. Dan itu kalau penelitian vaksin ada, ya kan, penelitian clinical trial convalescent ada. Jadi banyak penelitian-penelitian riset di Indonesia yang clinical trial ada di daftar di sana. Dengan demikian kan keterbukaannya ada. Dan saya cari kok nggak ada gitu. Ini pasti ada prosedur yang tidak biasa gitu. Jadi menurut saya, mempertanyakan prosedur daripada risetnya itu sejak awal, sebenarnya sejak awal dulu yang mereka menemukan campuran obat itu, tapi penelitiannya di tingkat sel, kemudian langsung dilompat ke tingkat manusia, ya kan, Manusia. ke manusia. Jadi Hmm. karena memang obatnya semuanya sudah ada, tapi kan itu kan kayak ini kan repurpose tadi. Sebenarnya beberapa clinical trial di dunia ini, termasuk Indonesia terlibat, yang kita sebut sebagai solidarity clinical Hmm. trial, itu obat-obat itu sebagian ada seperti hidrokloroquine, remdesivir, dan beberapa obat-obat HIV yang dipakai untuk pengobatan, dicobakan untuk pengobatan pada manusia. Ya, Pak Obat-obatnya Pandu. bukan disebut racikan, Hmm. ada obat kombinasi lah. Oke. Kalau racikan itu yang diistilahkan oleh teman-teman UNER. Jadi waktu mereka menyampurkan beberapa obat menjadi satu, Mhm. itu digabung gitu. Jadi istilah kalau kita di Indonesia kan membuat puyer gitu. Jadi puyer beberapa komponen obat digerus atau dicampur, dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, Hmm. kelihatannya metodenya seperti itu. Jadi kan, Hmm. jadi mereka sebutnya sebagai racikan. Yang saya curigai atau saya duga itu kan ketika ada 1.000 orang kasus terinfeksi di secapa gitu kan, Apa? tadinya hanya dilakukan di penelitian di rumah sakit itu, wah ini ada opportunity. Jadi mereka mengubah protokol, ya, tapi harus dikonsultasikan, sebenarnya harus dikonsultasikan ke komite etik karena merubah protokol dari protokol awal. Komite etik riset, komite etik riset itu ada di universitas mereka, kita Oh, di oke. universitas juga ada, di Badan Litbangkes juga ada. Biasanya sih kalau national research itu kita minta review dari Badan Litbangkes.
ya untuk memproteksi kita juga, untuk memproteksi peneliti bahwa dia memang melakukan penelitian sesuai dengan standar-standar tidak merugikan, membawa efek buruk pada manusia. Ya kita tidak dianggap nanti melanggar HAM, karena itu kan perlakuan kan, perlakuan yang potensial juga bisa merugikan, apa bisa meninggal atau bagaimana gitu kan. Dan ini yang menjadi penting.